Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Hari ini materi kegiatan PDR kita adalah membahas materi bahasa Indonesia pada tema 6 subtema 1, yaitu tentang puisi. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebagai sumber belajar dari kegiatan PDR hari ini, silakan kalian buka LKS Bahasa Indonesia halaman 3 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan belajar hari ini. Anak-anakku semuanya, apa sih yang akan kita pelajari dalam kegiatan PDR hari ini? Poin-poin pembahasan tentang puisi yang ada di dalam LKS kalian, Pak Aris susun menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi puisi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pula unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi. Yang ketiga, cara menentukan makna yang terkandung di dalam puisi. Dan yang keempat, ini masuk dalam KI 4 tentang keterampilan, yaitu teknik membaca dan mendeklamasikan sebuah puisi. Anak-anak tentunya tidak asing dengan puisi kan? Namun, tidak semua orang jika ditanya apa yang dimaksud dengan definisi puisi, orang bisa menjelaskan pengertian puisi itu dengan baik dan benar. Puisi adalah sebuah karya tulis yang memiliki ciri khas menggunakan gaya bahasa dengan estetika atau keindahan yang sangat tinggi dan syarat dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sebuah puisi juga memiliki beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah baris atau larik, yang ketiga bait, yang keempat rima, dan yang kelima adalah makna puisi yang disisipkan ke dalamnya. Kita kupas satu persatu apa unsur-unsur puisi tersebut. Yang pertama tentang judul anak-anakku. Semua karya tulis, baik itu karangan seperti prosa maupun karya sastra seperti puisi, harus diberikan identitas yang disebut dengan judul. Judul sangatlah penting karena judul akan menentukan atensi atau perhatian dari pembaca, akankah mereka tertarik untuk terus membacanya atau tidak. Jadi jika kalian membuat karya seperti puisi, perlu dipikirkan untuk membuat judul yang menarik dan bagus, sehingga orang akan penasaran untuk mengetahui lebih lanjut apa saja hal-hal yang ada di dalam puisi tersebut. Yang kedua adalah baris atau larik.
Sebuah puisi merupakan gabungan dari kalimat-kalimat yang tadi sudah saya sebutkan memiliki nilai estetika tinggi. Berapa jumlah baris kalimat di dalam puisi? Tidak ada ketentuan, kecuali kalau misalnya kita lihat pada puisi lama seperti pantun. Ya, satu pantun terdiri atas 4 baris atau lari. Yang ketiga, tentang bait. Bait itu merupakan kumpulan beberapa baris atau lari yang kalau dalam prosa atau karangan itu sering menyerupai seperti sebuah paragraf. Sebuah puisi juga tidak terikat berapa jumlah bait yang dibuat. Semakin banyak bait yang dibuat oleh seorang pembuat puisi, tentunya puisi itu akan semakin padat. Yang keempat, tentang rima. Rima atau persajakan mempunyai pengertian persamaan bunyi pada akhir kalimat sebuah puisi. Pada puisi lama, rima atau persajakan ini merupakan suatu persyaratan mutlak. Puisi lama seperti syair itu mempunyai rima a. Kalau pada pantun, rimanya menggunakan persajakan AB. Apakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan rima a? Rima ini memiliki ciri khas bahwa dalam satu bait, misalnya di situ ada 4 baris, antara kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4, akhiran bunyi pada kalimatnya adalah sama. Kita lihat pada lagu Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta, akhirannya A. Pusaka Abadinan Jaya, akhirannya A. Indonesia sejak dulu kala, akhirannya A. Tetap dipuja-puja bangsa, akhirannya A. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 4, akhirannya sama semua. Itu adalah ciri syair. Kalau pantun beda lagi. Pantun itu memiliki rima atau persajakan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Aris, yaitu A, B. Satu contoh saja, Pak Aris akan bacakan sebuah pantun. Buah kemomo di dalam semak, akhirannya K. Jatuh melayang selarasnya, akhirannya A. Buat apa ilmu setinggi tegak, akhirannya K. Tidak sembayang, apa gunanya, akhirannya A. Lihatlah bahwa pada baris 1 dan baris 3 sama-sama berakhiran K, sedangkan baris 2 dan baris 4 sama-sama berakhiran A. Inilah rima AB pada pantun. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang pengertian rima dan persajakan? Kita lanjut. Yang kelima adalah makna puisi. Sebuah puisi dikatakan bagus dan menarik jika di dalamnya syarat dengan makna atau pesan moral yang sengaja ditulis oleh pengarangnya. Tidak mudah untuk dapat menentukan makna yang terkandung di dalam puisi. Tentunya kita harus membaca dengan intensif, membaca dengan secara hati-hati, baris per baris, sehingga akhirnya kita dapat menentukan makna secara utuh yang terkandung di dalam puisi tersebut. Masih bersemangat belajar dengan Pak Aris, anak-anakku semuanya? Nah, yang terakhir adalah tentang teknik membaca dan mendeklamasikan puisi. Apakah ada perbedaan antara membaca dengan deklamasi? Ada, anakku. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membaca puisi. Bedanya kalau misalnya kalian ditugaskan oleh Pak Guru untuk membaca puisi,
maka kalian hanya membaca puisi itu tanpa menggunakan ekspresi maupun gaya, baik itu gerakan tangan ataupun berjalan ke sana kemari. Itu kalau kita membaca puisi. Beda dengan deklamasi. Kalau deklamasi kalian tidak hanya membaca, ekspresi wajah, gerak tangan, ya, gerak tubuh, itu semuanya harus dilakukan untuk menunjang kita mengapresiasi puisi yang kita baca secara baik dan benar. Inilah perbedaannya. Jadi sekali lagi, perbedaannya kalau membaca hanya sekedar membaca puisi tanpa gaya, sedangkan kalau deklamasi itu harus disertai dengan gaya, gerak tubuh, gerak tangan, dan lain sebagainya. Senang hari ini Pak Aris bisa kembali bertemu dengan kalian dalam program pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga apa yang Pak Aris sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa anak-anakku semuanya untuk mengerjakan tugas PH1 pada subtema 1 tema 6 bahasa Indonesia ini untuk bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.